seminggu sebelum dia meninggal si Kobe, dia literally ngirim batch kartu autograf yang dia tanda tangan. Jebret, termasuk 6 yang gue dikasih. Wow. Efek gacha itu susah ditahan ya. Lo ngelihat gak sih orang yang akhirnya jauh lebih parah dan susah untuk baliknya gitu? Satu hari di 2010 gue keluarin budget 10 juta kalau gak salah. Beli beberapa box, kita pajang, ready stock. Satu hari sold out sama diri sendiri. Gue gak tahan gue bukain semuanya. Dan menurut gue yang lebih gila lagi tuh orang yang hobi Pokemon. Tiba-tiba ada orang nama Satoshi di FB ngechat gue. Dia bilang gue dari Pokemon Company. Refleksnya kan ini scam atau apa ya? Iya. Dapat packs keluarnya tanda tangan, nilainya berapa ribu dolar. Dan kita berasa kayak, wih. Sebenarnya hobi ini yang sekarang banyak dinyelewengin adalah gue beli box yang mana yang gue bisa cuan. Kalau dia buka nggak cuan, lu disalahin kok. Sesat nih kok Ini buat jadi warning menurut gue bagus nih kok. Supaya orang bisa tahu, oh walaupun kartu ini nanti turun, gue akan tetap bisa menikmati. Cerita dong. Selamat datang di Underdog Podcast. Kali ini kita punya OG yang, gue bersyukur banget. Mereka mau tampil. Ada yang untuk pertama kalinya, ada yang lebih seneng ngumpet sebenarnya di belakang toko Nimitz ya. Tapi akhirnya hari ini mau keluar, berbagi, sharing, dan bahkan mau ceritain koleksi-koleksi, satu dari Pokemon, satu dari sports card ya. Yang menurut gue keren banget. Tapi gini, boleh gak Koet memperkenalkan diri dari nama plus kartu yang paling berharga buat Koet? Oke, gue Edward. Biasa dipanggil Ed. Black Hole bukan namanya Black Hole. Bukan Black Hole. Black Hole beberapa teman menjuluki saya Black Hole. Kenapa? Karena kalau udah beli kartu susah dijual lagi gitu. True collector. True collector. Kartu yang paling berharga buat Koet saat ini? Kartu paling berharga... Enggak dalam bentuk nominal ya? Iya, bebas. susah sih dalam artian kolektor itu pasti punya beberapa kartu yang, karena setiap kartu itu pasti ada ceritanya ya. Itu selalu percaya setiap kartu itu selalu ada ceritanya, dan bisa ada cerita tentang friendship, bisa ada cerita tentang misalnya kalau kita mau ngomong value yang naik, ada cerita tentang kartu Kobe redemption card. Jadi redemption itu kalau kan otomatis kartu-kartu gini kan si Panini produsen kartu kan dia kirim ke atlet kan. Iya. Atletnya tanda tangan ini satu-satu karena ini on card semua. Iya. Satu-satu setelah selesai baru badge-nya dikirim balik ke Panini kan. Udah harus rilis, Kobe belum balikin kartu dia. Sibuk. Bandel jadinya. Banyak, yang kayak gitu banyak sih. Iya. Kobe belum balikin kartu dia, jadi dia masukin lah satu kartu putih biasa. Di situ ada harus di scratch pakai koin gitu. Terus ada kodenya. Nah, kodenya itu kita masukin ke website. Tuker gitu. Kalau kartunya udah ready, dia akan kirim. 2019 bulan Juni gue beli beginian. Gue ada 6 biji beli. Kartu Kobe macam-macam lah, tapi impeccable semua. Januari 2020 meninggal dia. Iya itu. Gitu. Wow. Gue langsung kepikiran kan. Ini dapat gak tanda tangannya gitu? Duh, nasib Kobe gue gimana? Sempet gak dia nanda tangan pertanyaannya kan? Gue langsung kontak Panini. Gue ada 6 redemption Kobe. Itu nasibnya gimana? Bentar ya, kita juga semua lagi shock. Kita juga banyak dapat request email seperti ini. Sabar. Internal kita lagi diskusi dulu. Ya. Akhirnya mereka buat statement di Oktober atau November lah 2020. Bahwa kartu-kartu Kobe yang di redemption itu, mereka akan fulfill kartunya selama ada stoknya. Ya. Datanglah kartu-kartu ini. Kartu-kartu ini datang. Ada yang namanya ini impeccable victory, ada yang impeccable signature shot, ada yang impeccable indelible ink, segala macam ada beberapa lah. Nah gue pikir gue pingin semuanya gitu kan, sebisa mungkin gue beliin. Datang 6. Nah yang lucunya gini nih. Tuh, lihat di bawahnya. Ini impeccable tahun berapa? 2019-2020. Nah yang gue redeem 2018-2019. Oh. Ini di 19-20. 2018-19 impeccable, Kobe gak pernah sign. Oh, jadi ini yang harusnya rilisnya nanti. Ini impeccable 2019-20 itu rilisnya harusnya di bulan Maret 2020. Stok. Ini autonya Kobe yang harusnya dimasukin ke dalam pack dan akan rilis di Maret. Nanti. Yang itu Indian dia sampai meninggal gak pernah sign. Gak pernah sign. Ketika dia balikin,
Dan ketika dia meninggal, otomatis kartu Kobe udah meninggal kan. Jadi semua kartu Kobe di Impeccable dan diproduk setelah dia meninggal, itu di take out semua dari checklist. Gak pernah ada kartu Kobe lagi setelah dia meninggal. Oh, aturannya begitu? Mungkin ya, not even the base card, anything gak ada lagi sampai sekarang. Jadi kartu Kobe terakhir adalah yang sebelum dia meninggal. Wow, jadi ini adalah bisa dibilang kartu Kobe terakhir. Makanya ternyata, jadi seminggu sebelum dia meninggal si Kobe, dia literally ngirim batch kartu autograf yang dia tanda tangan, jebret. Termasuk ini, termasuk 6 yang gue dikasih. Wow. Dan itu artinya kan batch terakhir Kobe yang dia kirim sebelum akhirnya dia meninggal kan. Gitu, dan ini dibuat penggantian. Wow, ini story-nya luar biasa ya. Tapi ini satu tambahan dikit ya. Mungkin buat orang yang heboh soal angka dan soal ini ya. Kadang-kadang ya, misalkan nih gue megang satu kartu nih. Misalkan Kari gitu ya. Gue suka sih Kari. Tapi lu gak tahu ceritanya? Tapi gak tahu ceritanya, gue gak segitunya. Jadi mau dia kasih tahu gue harganya 1 M pun, buat gue biasa aja. Biasa aja. Tapi lu kasih gue misalkan penny nih ya. Penny ini mungkin harganya mungkin 1/10-nya gitu. Tapi buat gue penny ini berharga banget. Ini gue bisa ngerasa kayak, wah lebih bergetar di sini daripada yang harganya lebih tinggi gitu. Kalaupun di Pokemon gimana? Apa kartu yang selama ini, lu juga kolektor kan ya? Yang paling memorable buat lo? Jadi ada satu kartu. Jadi gue waktu kelas SMP ya. Iya. SMP itu gue ulang tahun dikasih bapak mak gue. Satu sealed box itu baru pertama kali dikasih sealed box pas SMP tuh kok. Gua beli, gue ingat banget 800.000 boxnya. Inggris. Zaman dulu kan 2006 lah. Iya. Gue buka, kan ada 36 pack nih. Sama namanya orang tua gue yang zaman dulu udah beli satu, oh ya 800.000 nih mahal nih. Kalau bisa selama mungkin bukanya, jangan langsung sehari 15 menit habis ya kan. Ya udah sehari satu dibukain. Ya namanya orang tua ya, terutama bapak gue kan cowok sama cowok nih sama. Betul. Ada insting gacanya lah, demen. Dia ngeliatin hari pertama kedua gue, dapet apa lu? Oh ini holo doang atau apa gitu biasa. Emang diisinya ada apa gitu kan? Oh ada yang hitnya nih, ada namanya dulu EX zaman itu set itu 2. Bapak gue iseng, sinilah papa aja yang buka hari ini. EX itu belum keluar, gue buka, gue kayak tangan gue bau terus dapetnya. Dapetnya holo biasa lah. Akhirnya bapak gue buka dapet EX-nya 1. Nah itu Mew EX dan itu menurut gue gak bawa sih, cuma itu masih ada di album gue ya, itu that's it, kartunya gak gue grade, gak gue apain, gue gak mau. Gue mau keep itu ya udah at least itu aja gitu loh. Jadi kalau ditanya banyak, cuma itu ya berhubung kayak itu dari bapak gue ceritanya gitu. Iya. Boleh ingetin gue lagi itu box apa dan tadi kartunya apa? Legend Maker, EX Legend Maker tahun 2006. Oke, Pokemonnya apa? Pokemonnya Mew EX. Oke. Ada sih fotonya di sini kayak. Iya. Gue udah lihat tadi. Udah lihat tadi di Instagram. Nah itu yang kiri ini. Ini the exact kartu yang bapak gue masih ambil berapa 20 tahun lalu. Wow. Tapi bokap masih ada? Masih. Bokap masih ada. Tapi itu jadi kenangan yang lo pegang terus sampai sekarang ya. 20 tahun yang lalu ya. Gila. Gue ingat tuh kan Koet kemarin si Travis ya. Si Travis tuh punya temen. Nah itu temennya teman gue juga. Nah itu dia dulu sempat, gue ingat tahun 2012 dia punya koleksi Pokemon lumayan lengkap, tapi belum full lengkap. Zaman itu kok nggak salah ada yang dari Neo, Shining, Crystal. Oh jadi yang semua kartu super hitnya kok. Oh super dari hitnya. tahun 2000 sampai 2006. Oh jadi dia punya semua tuh. Satu set span 6 tahun itu dia semua setnya, dia super hitnya ditaruhin sama dia di album. Lumayan lah banyak, tapi nggak lengkap. Oke. Iya. Terus dia mau jual. Gue bilang, posisi gue di US tuh 2012 atau 2011 gue lupa. Gue bilang, lu mau jual berapa? Gue bilang, oh zaman itu dijual gocel 5 juta. 5 juta. Gede kok zaman 2012 beli kartu. 2012. Jangan dibandingin sekarang, 5 juta gak bisa beli apa-apa sekarang kartu. Inflasi 15 tahun tuh udah beda banget kali. Iya itu gede banget. Kayak sekarang mungkin kalau kita spend mungkin rasanya kayak puluhan sampai 100 lah. Gitu ibaratnya kayak sekarang. Iya. Gue mikir enak nih tinggal lanjutin doang. Kan gue malas kadang-kadang. Ngerti. Kan? Bener. Kayak Koet tadi 28 ibaratnya orangnya udah kasih 15 bener, kok. Nah tinggal setengah jalan kurang gitu. Bener. Gue bilang aduh beli gak ya nih 5 juta. Gue telepon sama bapak gue.
COD-in dong. Bapak gue nanya, apaan lu beli? Katanya 5 juta. Oh mahal banget dipikir. Enggak, ini banyak beralbum-album. Kalau gak salah 2 atau 3 album. Terus habis itu ya udah, bapak gue mengiyakan mau. Gue inget banget. Terus habis itu dicodein sama bapak gue. Dan sampai sekarang kartunya masih lengkap sih. Wow. Soalnya nice. kalau gue mau jual pun ya maksudnya pasti udah untungnya jauh-jauh kemana-mana lah. Kalau maksudnya kita ngomong soal value. Ngerti. Cuma yang kayak tadi Koed bilang, kalau kita jual kita nggak bisa dapat lagi. Iya, benar. Dan Mental itu kolektornya tuh di situ. nggak ikhlas. Kita nggak bisa ikhlas. Itulah bedanya seller sama kolektor. I see. Seller itu dia nggak punya emotional attachment apa-apa sama barang jualan. Nah itu susah kok kita seller dan kolektor. Kadang-kadang kan kita membedain. Tapi kalau kolektor ya selama nggak beu-beu amat ya nggak dijual gitu loh. Benar. Kalau bisa sengaja gue simpan biar gue nggak ngeliat kalau gue punya kartu itu. Iya. Bener loh. Itu bener. Kalau kata kepikiran jual. Itu bener. Apalagi kartu-kartu autograf gini. Kalau sering dipajang, sering disinarin gitu, tintanya hilang loh. Betul, bisa UV. memudar kan. Jadi gitu selalu taruh koper, taruh tempat, udah kita nggak pernah lihat lagi. Tapi kalau kayak gitu kok, sebagai kolektor gimana cara menikmatinya kalau disimpan terus? Menikmatinya. Iya. Ya once in a while bisa buka lagi, lihat gitu. Jadi wah ya punya kartu ini. Jadi ya udah. Kadang-kadang kalau lagi lihat di internet, lihat di mana ya ada kartu ini, gue punya nih. Jadi tinggal ambil, tinggal diambil. Wah, maksudnya apalagi sekarang banyak kan top 10 kartu apa gitu. Dikeluarin terus aset image-nya tuh. Iya. Kadang-kadang kita lihat, oh ini gue punya. Oh ini nggak ada, kayak gitu aja. Lebih itu sih gitu. Ada. Memang yang paling mahal menurut gue itu bukan dari value barangnya menurut gue, tapi bagaimana itu sebagai hobi bisa kasih kayak apa ya, kayak emotional boost gitu. Iya. Kayak gue kadang kalau lagi capek kerja ya, terus gue kayak lihat lagi gitu koleksi kartu gue gitu, terus kayak menikmati, terus gue mengenang kembali lagi masa kecil gue, stress relief, Kobe-nya, stress relief itu luar biasa loh. Bener. Mungkin kalau gue di videoin sama istri gue dari jauh, ini ngapain sih? Kayaknya udah mulai perlu ke psikolog nih gitu. Ngobrol sendiri sama kartu gitu kan. Tapi itu bagian yang mungkin orang nggak bisa paham sampai mereka terjun dan mengalami sendiri gitu ya. Karena Koed ini kan punya toko yang memang jualan. Nimitz ya. Udah dari 2014 benar ya? Dari kalau online sih udah dari 2010 2011 itu ya? udah mulai sih. Store offline yang 2014. 2014 store offline baru mulai. Pertama mulai di Arta Gading, kemudian sekarang ada di BSD. 2023 kita buka di BSD. Sekarang ya masih di Arta Gading dan BSD sih. Oke. Nah, cuman masuk gua 2010 itu kan berarti sudah ada komunitas orang-orang yang suka ini. Ya sudah. Begitu juga PON kan, udah ada komunitas yang suka ini. Tapi kan lo ngelihat juga ya, orang yang memang keluar masuk menikmati hobi ini. Dampak positifnya orang main hobi ini tuh apa, Koed? Yang pertama, hobi itu kan menghabiskan uang ya. Yes. bener ya. Opening yang menarik, oke. Nggak salah. Hobi itu menghabiskan uang. Minimal, nih, yang hobi koleksi kartu sekarang nih. Kita ngomong kartu sport ya, mungkin Pokemon agak beda. Kartu sport ini rata-rata yang koleksi itu kan umur 20-an akhir sampai 40, 50, 60 gitu. Iya. Lebih panjang ya ke atas. Panjang ke atas. Para istri ini sebenarnya. ini ngomong buat para istri. Direct message. Benar. Karena banyak temen tadinya hobinya yang aneh-aneh gitu. Iya. Tapi karena udah suka kartu, jadi budgetnya spend ke sini, hobi anehnya itu nggak ada lagi gitu. Dan itu kan dibukanya dengan hobi itu menghabiskan duit. Oh iya bener. Maksudnya gini, orang bilang, oh beli kartu ini sekarang harganya sekian. Wow, dulu harganya sekian, sekarang sekian. Wah udah cuan belum ya? Belum, ini kartu masih ada kok gitu. Iya. Kalau kartu udah dijual baru cuan. Ini baru potensi profit kalau dijual. Betul. Kalau dijual. Nah, tapi kolektor kan gue gak butuh yang gue gak akan jual lah gitu. Iya. Karena itu koleksi itu kan part of me gitu. Iya. Gitu, jadi positifnya ya gitu. Ketemu teman-teman yang positif juga. Iya. Gitu loh. Dan ya gue sempet denger ada temen yang bilang, aduh istri gue udah happy gue main beginian. Kenapa? Minimal dia tahu duitnya kemana. Iya benar. Gitu, tapi selama uang susu, uang dapur segala itu kewajiban gitu. Ini ya, jangan pakai uang itu ya gitu. Pakai uang lebih ya untuk hobi. Betul. Sekarang contohnya deh, hobi apa? Hobi apapun kan menghabiskan uang. Hobi traveling misalnya. Iya. Ya kita perlu beli tiket, perlu invest waktu untuk
searching tiket misalnya padel. mau kemana, hobi padel, perlu beli Jersinya, apanya lah segala. bayar lapangan, coach. Iya, gitu iya. kan. Jadi hobi itu kan esensinya kan Spending money. spending money untuk mendapatkan suatu kesenangan gitu. Iya, iya. Satu cerita kok Ed, yang kalau boleh gak sih diceritain yang si Karl Malone ini? Itu udah public knowledge gak sih? Public knowledge. Public, jadi boleh dong di-share dong. Orangnya mah gak usah kasih tahu siapa. Kita nggak ngomong pun orang tahu mesti. Oh gitu ya? Oke, Dan oke. mungkin kalau lu nonton ya, Iya, iya. Oke. Oke. You know who you are. Iya. Boleh tuh. Karena menurut gue itu nunjukin kayak seberapa jauh kalau lu jadi true collector gitu. Dan bisa ngebawa lu ke tempat-tempat yang lu gak bayangkan gitu. Ya jadi ada temen, dia saking ngefansnya sama Karl Malone, dia kartu Karl Malone-nya begitu banyak di Indonesia ya kan. Bahkan dia pernah masuk majalah Beckett sebagai salah satu super kolektor. Wah. Dan gue pernah dengar cerita dia bilang satu hari dia ulang tahun dan Karl Malone telepon dia say happy birthday personally gitu. Wah. Dan dia diundang ke rumahnya Karl Malone di US. Wah. Ya mereka ngobrol gitu. Kalau nanti ada kesempatan boleh. Orangnya sih sekarang di US, dia tinggal di Chicago. Ya masih suka kontak-kontakan juga sama kita. Pas di invite masih di sini atau? Pas di invite masih di sini. Masih di sini. Gila, hebat sih. Sekarang dia udah di Chicago. Tapi boleh lah kalau ini orangnya juga dia akan cerita banyak hal tentang koleksi dia dengan Karl Malone. Itu baru namanya passion, persistent. Iya. Gue akan ke US loh kok. Bulan Mei ini. Ntar gue konekin aja. Oh ya. Siapa tahu lo orang bisa ngobrol. Iya. Chicago tuh East apa West? East ya? East. Kebetulan gue ke New York. Mungkin bisa mampir. Mampir lah, ngobrol lah. Nah, ini gue suka nanti nih. gue kenalin. Hopefully ya. Dari satu OG ke OG yang berikutnya. Asik. Jadi gini kok. Gue mulai kan baru setahun lagi nih. Mengaktifkan lagi. Emang efek gacha itu susah ditahan ya. Efeknya itu susah ditahan. Gue tuh ada masanya yang agak sedikit di luar kontrol adalah Senin sampai Jumat tuh gue tiap hari ngerip. Waduh. Ya. Sampai ada sedikit ketagihannya. Kan rumah gue ke Arta Gading dekat banget. Literally gue jalan kaki bisa kok. Ini Jadi makanya salah gue lagi. Iya, Salah gue lagi. Gue mau jadinya. nyalain dia soalnya. Terlalu deket di toko lu ke tempat gue. Ya kan. Gue jalan kaki 15 menit nyampe. Jadi kalau gue lagi pengen, gue nganggur. Gue jalan tuh ke Nimis. Mana yang gue bisa buka ya. Ini dah. 1 pack buka gitu kan. Sampai akhirnya gue sadar. Wah gak bisa nih kayak begini terus gitu. Right. Nah untungnya di case gue. Nagihnya tuh seminggu dan gue sadar. There's a flip and switch di kepala gue gitu. Bagus. Tapi maksud gue, lo ngelihat gak sih orang yang akhirnya jauh lebih parah dan susah untuk baliknya gitu kok. Seperti tadi statement lu di awal banget. People come and go. Iya. Banyak banget. Kolektor itu banyak yang datang, banyak yang pergi. Sedikit yang bertahan. Sedikit yang bertahan. Untuk maintain susah. Iya. Selalu susah. Teman-teman yang bertahan itu biasanya mereka cukup strict dengan budget mereka. Itu yang gue lihat. Oke. Disiplin lah ceritanya. Komitmen. Bener. Ini kan hobi itu kan bukannya sebulan lu jalanin terus sudah gitu selesai kan. Betul. Ini kan kita mau jangka panjang gitu. Karena banyak banget orang yang datang. Nih pertanyaan yang gue paling sering gini nih. Kalau di toko pertanyaan yang paling sering gini. Gue beli box yang mana yang gue bisa cuan? Wah. Susah itu jawabnya. Kalau dia buka gak cuan lu disalahin kok. Iya. Box mana yang bisa cuan? Sesat nih kok Terus gimana lu jawab ya kok? Biasanya jawaban pertama gue. Kalau gue tahu yang mana gue cuan bukannya udah gue bukain sendiri. Bener juga. Masuk akal. Gitu. Itu jawaban pertama gue. Dan yang kedua, kalau mau nyari dari sisi cuan begitunya, mendingan jangan di kartu. Karena ketika lu gacha, lu siap nggak secara value itu kalah? Misalnya 80% gitu. Jadi misalnya beli booster atau beli box 1 juta, tapi ketika dilihat-lihat, isinya cuma 100 ribu, 200 ribu. Iya, gitu kartu-kartu yang keluar nilainya 100 ribu. Iya, gitu. siap nggak dengan itu? Gitu. Orang itu kan, maksudnya gini, jangan tergiur sama postingan-postingan di medsos yang bilang gue beli box harga segini, keluar kartu harga sekian. Bisa, gitu. benar, ada chance ya. Bisa, bener bisa. Cuman kan kita nggak tahu kan dia udah buka berapa ratus box baru keluar kan. Bener. Orang itu kan kalau menang dia show off. Betul. Kalau kalah dia diem. Iya. Antara menang atau menangis kan gitu. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau orang datang itu dia langsung bilang, gua mau invest. Itu menurut gua mindset yang salah.
Hobi itu adalah sesuatu, balik lagi, menghabiskan uang untuk sesuatu yang kita suka. Jadi Kesenangan. harus suka dulu. Iya. Suka, kita ngerti, baru nanti tahu. Oh, gua tuh tipe koleksi ini loh. Gua tuh tipe koleksi itu. Kalau at the end of the day itu naik harganya, ketika mau jual ya bersyukurlah gitu. Tapi Iya. kalau enggak, Iya. kayak setumpuk ini yang value-nya udah tinggal mungkin ampas gitu. Tapi gue tetap enjoy gitu ngumpulinnya. Ini kayaknya titik yang pas untuk ceritain kartu ini. Karena menurut gue gak masuk akal kalau orang masuk dengan mindset invest. Ketika dia ngalamin kayak gitu. 1-2 bulan hilang. Depresi loh. Depresi Dia loh. langsung quit. Iya, mungkin ada udah kayak suicidal kali. Gue inget zaman COVID. Iya. COVID itu sports cars itu lagi digoreng gila-gila. Gila. Iya. Semua orang percaya dan semua orang bilang, oh koleksi kartu sports itu bisa profit, bisa cuan katanya. Banyak lah itu tiba-tiba kolektor baru, banyak yang masuk. Yang rata-rata ketika 1-2 tahun kemudian ketika market udah mulai, value-nya udah mulai turun, begitupun orang-orang itu hilang gitu. Jadi kalau gua ngomong itulah investor, spekulan mungkin ya yang masuk, bukan kolektor. Tapi yang bertahan adalah orang-orang yang memang suka sama kartunya. Dia suka, dia mau harga naik. Enak juga nih. Harga naik ya dia paling ngerem dulu. Yang tadinya gue bisa beli 5, mungkin gue sekarang beli 1 kan gitu. Iya. Tapi dia tetap mantau, tetap beli, tetap cari gitu, Iya. tetap suka gitu. Yang sebenarnya menurut gue bukan harganya turun. Sebenarnya memang harganya segitu. Segitu. Waktu lagi banyak yang menggoreng, ya ada yang mau punya kepentingan ya dia naikin untuk kepentingan dia gitu kan. Bahkan sampai separah ini, dulu pernah ada cerita kita jual top loaders. Oh iya, Top loader. gue inget. Ya ini case ini kan. Card ya, saver kok, bungkusnya. card Card saver. saver. Card saver, top Card loaders. saver. Iya sekarang. Top loaders deh. Top loaders itu dulu ya, satu pack isi 25, itu dulu sebelum COVID itu harganya 50.000 paling. 50.000, 60.000. Satu piece-nya 2.000 lah ya. Kurang lebih 2.000 sampai 3.000 lah. Kira-kira segitu ya. Ketika COVID, itu pabrik supply pun Iya. tiba-tiba Kewalahan. market masuk 4 kali lipat. Langsung gak Tiba-tiba bisa. hilang, tiba-tiba susah Gue sempet sekali. juga tuh. Mana nih card saver Iya, udah nggak habis. ada, semua habis gitu loh. Padahal cuma plastik bungkusan. Iya. Dan itu dibuang. Kalau udah gak dipakai, kita benar. summit pesa kan kasih ke Iya, dia. semua. Betul. Setelah itu, top loaders itu ketika nyampe di sini barang ada. Wah, itu kita jual Hitungan detik. Kita jual harga normal waktu itu. Hilang cepet. Tiba-tiba di marketplace keluar 200.000, 150.000. Kayak gue ada beli deh koko dari Oh, lu ada beli dari gue ya? Ya habis udah mau gimana nih udah. Iya. Akhirnya waktu itu pernah gini. Gue tahu ini orang perlu. Banyak yang nyari. Banyak true collector yang nyari buat masukin kartu mereka sendiri. Tapi di luar situ banyak juga reseller. Yang gue sikat seberapapun gue akan jual ini untung nih. Iya. Akhirnya waktu itu gue bikin, gue punya barang segini, gue listing di Facebook group waktu itu. Gue listing di Facebook group, yang mau komen di sini, mau berapa ada jatahnya, gitu. Requestnya berapa. Sampai gue bikin syarat ketentuan. Ini gue jual harga normal nih. Iya. Satu orang cuma bisa 1, dan kalau gue pernah lihat lu jualan, sorry gue tolak request lu. Sampai kita gitu, itu semingguan 2 mingguan barang datang isinya cuma tiap hari cuma ngeliatin doang tuh top loader, siapa yang ini berhak apa enggak. Wow. Begitu, demi kita pikir barang kita terbatas, kita harus kasih ke yang perlu gitu. Iya. It's not about the money gitu, tapi mereka perlu. Kalau mau ngomong profit, mau ngomong cuan ya, hari itu gue tinggal jual tutup merem mata, udah. Iya. Profitnya enak 3 lipat 4 lipat. Tapi kan bukan itu yang kita kejar. Tapi bagaimana kolektor itu tetap bisa sustain dengan hobinya. Nah gue ngerasa, karena ini gue lucu banget ya. Waktu kemarin ke grand openingnya lagi Mimits yang di Arta Gading. Gue ngelihat yang duduk-duduk itu kayak komunitasnya yang originalnya Koet nih yang 2010 nih. Wah ini semua bapak-bapak yang mungkin udah anak-anaknya udah remaja, misalnya udah kuliah gitu ya. Tapi seru ngumpulnya dan waktu itu nge-break kartunya Marvel gitu kan. Terus buat gue kayak wow. Mungkin lihat happiness di muka mereka dan ngelakuin itu barang-barang itu yang menurut gue priceless sih. Dan ini cerita personal ya. Ini gue pengen dengar dari Pon. Karena Pon nih
ini hidden gem nih. Hidden gem dia. Hidden gem. Menurut gue joy-nya dia main Pokemon tuh, wah gue pengen dengar nanti. Karena dia pernah volunteer belasan tahun ya di Pokemon World Championship ya. Nanti versinya gue kok. Kemarin waktu gue lagi jalan-jalan di Hong Kong, gue iseng tuh masuk ke salah toko kartu. Terus pas lagi ada yang nge-break, kayaknya sih tuh yang punya toko tuh. Terus sama satu kliennya dia gitu kan. Itu hari muncul Topps Midnight. Topps Midnight baru Topps Midnight ya, baru banget. Saya bilang, bro, lu lagi nge-break Topps Midnight bukan nih? Iya bener, lu udah dapat kartu apa aja? Oh ada ini, ada ini, ada ini. Oh seru ya seru. Gue ikutan nonton boleh gak? Oh nonton aja, nonton. Nah menurut gue nomor satu adalah hobi itu membuat orang ngerasa punya langsung connection. Ya. Dan kayak teman yang kayak oh koleksi Pokemon juga. Bahasanya sama ceritanya. Betul, langsung kayak temen banget gitu. Betul. Dan dalam beberapa menit itu gue tanya lagi kan, apa kartu yang masih lo mau incar yang lo belum dapet? Oh gue mau Knuckle, rookie card, ya kan, terus sama Cooper Flag, of course, dua itu lah, bener, itu lagi bagus banget, itu lagi keren banget. Terus gue bilang, oke, mari kita upayakan dalam berapa box depan kita dapat itu. Gue ikutan ya, gue videoin ya. You know what? 2 pack berikutnya dia buka, dia dapat Cooper Flag. Oke, dia pasti happy banget. Dia happy banget terus dia bilang, nama lu siapa? Gue tadi belum nanya. Ruby. Oh Ruby. You stay here ya. Lu main Lucky Charm. Iya. Akhirnya gue stay lagi di situ sejam kemudian. Iya. And you know what? Setelah dia dapat Cooper Flag itu, biasanya kan tangannya abis panas tuh adem lagi tuh. Gak dapat apa-apa. Terus dia mau nyerah kan. Bentar gue break ke toilet dulu. Dia break ke toilet dulu, dia balik lagi terus. Gimana Rub? Kan lu Lucky Charmnya gue. Kita gak dapet nih. Gue bilang, oke, lu sekarang mau apa nih? Knuckle. Ayo, mari kita doakan. 5 menit kemudian keluar Knuckle. Wow. Betul hati kayak itu tidur nyenyak tuh di malam itu. Tidur nyenyak dia malam itu. Cuman ya maksud gue dari satu pengalaman nge-break bareng-bareng itu gue juga. Itu bukan kartu gue. Iya. Tapi happy, ikut happy lihat. lihat. Tapi happy-nya tuh luar biasa. Bukannya susah lihat orang seneng lihat orang susah. Benar. Dia seneng, gue ikut seneng gitu kan. Dan langsung dapat teman baru gitu karena punya koneksi itu. Dan kadang-kadang kan kita di usia yang udah 30-40 tuh making new friends is much harder. Ya gak sih? Apalagi friends yang benar-benar kayak ya udah kita datang bukan karena gue ada bisnis sama lo. Gue datang bukan karena ada sesuatu, karena wajib gue apa, tapi ya karena punya kesukaan yang sama gitu. Nah menurut gue itu yang mahal dari hobi sih. Dan menurut gue yang lebih gila lagi tuh orang yang hobi Pokemon. Karena dia bersedia, udah biar lu cerita sendiri deh. Segila apa lu dengan Pokemon? Jadi yang membedain Pokemon sama mungkin sport sebenarnya sedikit beda itu dia bisa dimainin kok. Ini kan cuma kita lihat kan. Dan Pokemon tuh gak ada tanda tangan. Ya kan karakter fiktif semua. Betul. Ini lebih hidup ceritanya. Tapi bisa ditandingin. Iya itu ada plus minusnya bedanya. Nah itu jadi di sistemnya mereka tuh ada World Championship. Jadi mereka ada turnamennya lah dari skala di negara kecil sampai dari toko. Kok masih jualin Pokemon Indo juga kan masih ya sekarang atau enggak Nimitz kita Indo enggak sih? Oh Indo enggak. Jadi kalau ada toko di sekarang zaman sekarang kalau mereka toko itu jualin kartu Pokemon Indo mereka ada turnamennya. Jadi naik terus sampai setiap tahun tuh ada di World Championship. Gue sekolah 2008 itu di high schoolnya US. Nah itu gue sempet kenal sama guru matematika gue orang bule. Dia main Pokemon. Dan gue gak pernah ngambil mata kelasnya dia. Oke. Cuma ada kakak kelas gue orang Indo. Gue ingat banget. Pon, lu kenal sama si guru ini gak? Enggak, gue gak pernah ambil kelasnya. Gue bilang, ini dia main Pokemon setahu gue katanya. Lu coba email aja. Terus gue tanya. Ya udah gue memberanikan dia. Namanya orang bule mah ekstrovert lah maksudnya. Gak ada yang introvert, jarang sih ya. Jadi gue tanya, gue email, gue makanya masih ada di email sama gue gitu. Kayak gue email dia, gue ini. Terus dia sampai bilang, kalau Pokemon lu ke email gue yang ini jangan yang kantor. Kata gue. Dia nanti kasih nama email pribadi dia. Soalnya kan ada .edu yang biasanya dari kampus punya. Terus habis itu ya udah gue email, ditanya sama dia, oh lu mau main? Ternyata dia punya kayak kalau di US tuh league owner kok. Jadi kayak dia ngadain mingguan, 1 minggu bisa satu tempat 1 atau 2 gitu, biasanya dia league owner. Gue bilang gue league owner nih, lu datang aja ke league gue. Oh boleh deh, jam kapan? Ya udah
diantar jemput gue jatuhnya. Wih. Jadi ibaratnya kayak anak angkat gue selama Iya. setahun di situ. Jadi kayak dia turnamen di mana, dia ngadain turnamen di mana. Ikut lo pasti. Gue Ikut. ngikut Oh, sebagai oke. nggak tahu anaknya juga kenal sama gue seumuran gue. Iya, Masih iya. sekarang kita masih keep kontak setiap Oke. kali tahun ketemu di US dia masih ngobrol. ngobrol. Satu keluarga lah ibaratnya. Iya. Gue main lah 1 tahun itu sampai 2009 gue harus pindah kok dari Seattle ke California. Ya udah dong, say bye bye, thank you lah segala macem. Akhirnya 2010 baru yang gue tanya tadi sama temen gue, yuk coba yuk ke Hawaii. Ya gue setanin lah ceritanya teman-teman gue itu akhirnya mau. Oh ya udah beruntung mau bisa nge-share hotel, soalnya hotelnya mahal kok di Hilton. Ya udah gue attend jadi spectator, cuma tiba-tiba gue lihat kok ada volunteer booth gitu kan. Biasanya kalau orang bule gue tanya aja, ini bisa daftar yang ngapain aja katanya kerjainnya. Oh kadang-kadang ya random tergantung di section mana yang lagi butuh tenaga kerja ibaratnya ngomongnya. Oh ya deh boleh. Pas lagi gue apply ternyata bininya Guru lu. iya. Hai Michael, come on let's go with me. Udah selesai langsung masuk gue. Oh oke. Langsung dijadiin kayak jadi itu ada side event. Jadi side event tuh lu bisa dapat kayak merchandise banyak lah ditaruh price wall gitu-gitu. Ya udah gua ditaruh di situ. Ya udah dia butuh apa lu ambil. Kayak kayak jadi runner gitu. Iya, Terus kadang-kadang nih lagi booster pack kan biasa mereka nge-break kartunya mau dibagi-bagiin atau gimana, gue juga kurang tahu sistemnya. Disuruh gue buka. Itu sampai tangan juga Iya sih. paper cut Iya, udah iya, lumayan. iya. Soalnya kita ngomong ratusan sampai ribuan Iya, pack sih, gitu, iya, sih. mesti cepet kan. Ya udah, kerjanya begitu. Wow. Jadi hari yang sama daftar hari itu juga jadi volunteer. Iya, soalnya gara-gara pas gua lagi itu ada. Order. Iya, ini secara nggak langsung. Secara nggak langsung, Gue juga bener, nggak bener. tahu tiba-tiba kok lu ada di sini. Ada di Oh sini. iya. Nah si bini guru gua itu emang lagi dia headnya side event itu pas zaman itu. Jadi udah lu masuk aja lu bantuin gua kurang katanya. Iya. Ini volunteer tapi ini volunteer tuh nggak dibayar ya? Enggak dibayar tanpa duit. Cuma Indian mereka kasih produk. Oh, as Kalau a nggak thank you salah, gift lah ya. Dia hitungin berapa jam. Kan dia Jumat, Sabtu, Minggu gue ingat 3 hari. Jadi dikasih 1 booster box sama beberapa loose pack lebih kayak 1,5 Indian. Jadi Iya, kayak booster box zaman itu ya harganya berapa ya $100 lah ya zaman dulu ya Pokemon. Satu sekian gitu sama 1 lembar word promonya ada tulisannya staff. Oh oke. Kalau biasanya Iya, kalau iya, yang iya. dikasih ke player biasanya itu doang, nggak ada staffnya kayak gitu biasanya. Gua sampai 2024. Jadi Wow. jadi gua 2024 itu juga di Hawaii. Oh iya. Gua terakhir di invite juga jadi staff, tapi itu udah sekian ya, masa jadi tetap jadi jongos sekali. Nggak, udah langsung di apply, langsung diterima, dibayarin semuanya beres. Jadi ibaratnya udahlah kayaknya gue pikir dari Hawaii to Hawaii. Gue bilang selesai. gue nggak mau. Gue nextnya itu 2025 yang kemarin gue datang sebagai spectator. Nonton. Jadi gue beneran mau coba different lah, udah cukup kayaknya sekian belas tahun datang buat kerja. Datang buat kerja. Gue pengen tahu sisi bedanya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak tapi untuk turnamen nasional yang Indo yang sama EKG gue masih tetap aktif buat bantuin mereka sebagai judge. Cuma ibaratnya ya gue masih ada hubungan baik sama mereka, jadi ya gue willing to help lah ceritanya. Iya. Nah gini. Lu kan ngalamin berarti World Championship dari zamannya mungkin di Indo belum hype. Oh iya, yang Sampai sekarang rame. dulu sekarang kalau kemarin tuh yang gua baru berapa bulan lalu berapa minggu kayak kemarin yang Ultra Bolic yang di Jakarta Selatan ya deket sini ya 700 sekian gitu. Iya 700 peserta 740 kayaknya. yang bertanding. Iya itu di Jakarta ya. Jadi Itu hadiahnya apa tuh? hadiahnya ya ada Booster box poin. lagi. Ada poster box, ada poin. Nah poin itu diakumulasi buat invitation. Oh, oke. Jadi Kayak orang peringkat gitu ya. Iya, jadi ya lebih 700 gila itu 700 mah kalau ngomong gue pernah ngelihat dapetin 8 orang aja susah. Wah. Gue pernah ngerasain zaman dimana yang main 8 orang aja susah. Kadang-kadang orang ke-8 yang punya toko. Buat filler. 740 Pak. Itu Achievement ya. ya Wah. gila banget ya. Progresnya gila. Walaupun gue udah gak di mereka lagi secara resmi ya kan. Iya. Tapi gue ngelihat wah ini enak banget. I see. Nah ini
sampai juga kita diceritain nih. Boleh dong cerita ini kayaknya barang Keren yang sangat banget ya. berharga sekali nih. Wah. Ini semacam prototype jadinya. Jadi gue cerita backstory Boleh dulu. gue ambil satu. Boleh. Kalau Ed juga mungkin mau ngeliat, silakan. Tebel kok banyak. Yuk, Ed. Iya. Terus silakan cerita. Jadi itu 2019 kan mereka, ini juga gue nggak tahu. Sampai sekarang kalau gue ceritain ke even bini gue juga kaget. Masih kayak bertanya-tanya. Iya. Jadi itu gue nggak ada approach kemana. Gue tuh orangnya introvert. Even kayak ketemu sama orang ya cuma circle gue aja yang kayak turnamen atau apa. Jadi somehow di chat di Facebook nama orangnya itu kok kan sering denger tuh Ash Ketchum. Ya kan itu karakter pertamanya yang terkenal Pokemon Ash Ketchum kan bahasa Inggrisnya. Kalau di Indo kan jadi Ali dulu ya. Kalau di Jepang itu gue nggak tahu lu jadi Ali. Jadi Ali. ada dulu. Ada dulu. Iya dulu tahun 2000 gue nonton tiap minggu jam 8. Habis itu kalau bahasa Jepangnya kan nama karakternya itu Satoshi. Si S itu. Oke. Ya kan nah tiba-tiba ada orang nama Satoshi di FB ngechat gua. Oke. Dia bilang gua dari ini Pokemon Company. Refleksnya kan ini scam atau apa ya? Iya, kenapa namanya sama banget gitu. Dan gue gak pernah kemana-mana. Gue tuh orangnya ya super introvert lah. Kok ya tadi akhirnya kita ketemu ya kan. Jadi kayak ya udah gue chat. Terus habis itu gue bilang oh ya gue gini. Gue easy going sama positive thinking lah. Udahlah ketemuan. Ternyata emang benar legit. Semua legit emang benar. Jadi kok ya ada kata nama segala macam semuanya. Dia tanya kayaknya sebenarnya dia tujuan ke gue tanya lu taunya dari mana? Oh, gue tuh dulu sempet kayak ada nanganin semacam komunitas Pokemon lah, namanya PKMN ID gitu kan. Gue lihat dari West itu elunya kayaknya sering ngepost segala macam. Kayaknya gue pengen belajar Pokemon yang di Indo itu kayak apa. Soalnya gue mau lokalisasiin kartunya jadi Indonesia. Bahasanya. Wow. Terus gue kaget dong, 2019 nih. 2019 awal gue ingat banget. Terus dia ngomong setelah dia cita-cita gitu soal Indonya kayak apa. Dia bilang kayaknya gue tertarik sama lu untuk join tim gue katanya. Kita bakal collab sama company gede di sini di Indo untuk ngenanganin semua ini kartu. Oh ya nggak masalah, gue bilang gitu. Namanya gue bilang ya udah akhirnya kita di setup segala macam saya ketemu. Akhirnya gue kebetulan gue pas bulan Februari gue ingat ketemu, bulan Maret gue iseng nanya boleh nggak lihat kartu-kartu Indonya kayak apa. Terus habis itu dia email, dia bilang oh ya udah gue kasih ke bagian production, orangnya beda lagi orang Jepang, ini orang sales. Habis itu dikasih lah PDF-nya yang ini, bukan yang seri ini udah diperbaikin. Yang beneran roughnya. Early banget. Itu gue dikasih soft copy doang ke pas itu. Jadi PDF. Gue dikasih. Gue lihat. Wah ini banyak yang salah. Kacau. Udah gak bisa kok. Kalau terjemahan kacau misalnya nama ini. Dia gak bisa ganti. Gue bilang. Gue mau ganti. Gue gak comfortable sama. Misalnya ini menggerogot. Gue gak mau. Gue mau ganti yang lain. Menggigit atau apa. Oh gak bisa katanya. Kalau lu. Gue minta cek ini. Cuma bisa diganti untuk yang fatal. Yang berubah artinya, yang beda artinya, lu double check lagi. Tapi kalau cuma ngeganti, gak boleh katanya. Soalnya ini gak tau lah gue ibaratnya dia punya sistem SOP dalam situ. Oh ya udah deh, ternyata masih ada beberapa yang salah. Kalau yang koleksi kartu Pokemon set kedua Kebangkitan Legenda ya kan ada namanya Berkilau itu kalau nggak salah. Nah di sini masih nama aslinya Bercahaya, Bersinar. Ini gue bilang kayaknya lebih bagus gue ganti. Iya. Lebih ada feel shiny atau apa. Iya, benar. Gak tau lah ini intinya subjektif. Pasti ada yang iya sama enggak. Pasti itu salah satu ini doang yang gue bisa ganti. Tapi kalau kayak yang lain tadi gue bilang dia gak mau ganti. Unless it's very fatal. Tapi ini doang pengecualian. Entah kenapa production manager lagi bahaya atau gimana. Iya. Ini diganti. Kalau kalian lihat itu nggak mungkin ada bersinar. Ini cuma di situ doang. Oh, cuma di situ doang. Makanya gue bilang ini boleh digunting nih, boleh. Banyak itu. Terus kita tandakan satu. Banyak nih. Rayquaza Bersinar. Masih banyak. Satu set itu. Ini orang yang bertanggung jawab. Yang kalian baca Berkilau harusnya bersinar. Kalau nggak ada dia tulisannya bersinar. Iya benar. Kayak gitu ceritanya. Jadi dengan sejarah keterbatasan, masa disuruh itu tebal-tebal nih segini nih tadi 2 hari
Wah, Oke. gak heran diare sih. Gue sebagai orang Indonesia, gede di Indonesia, Iya. sebagian berapa tahun gue tinggal di Amrik dengan etos kerja orang Jepang, kaget gue. Wah gimana nih? Iya. Ya kan? Habis itu ya udah, gue sebisanya aja. Tapi Indian jujur ada yang molos, ada ada kayak 2 kartu deh. Ini Sun and Moon serinya. Jadi gue di hire sampai Sun and Moon selesai. Pokoknya 1 blok Indian. Ya maksudnya emang dari awal itu dia ngomong sama gue, kita not permanen ya. Maksudnya kita cuma ya udah nggak masalah. Gue willing to help. Soalnya ini hobi gue. Iya. Pokemon gue mau ini maju gitu. Iya. Bentar, lu berarti ketemu sama Pak Bos Pokemon nomor 1-nya pernah dong? Kalau di kantornya enggak, dia kan enggak pernah di situ. Oh, kayaknya. di Di championship. championship selalu setiap tahun ketemu dia, ada. Selalu oke. ada dari 2010, dari tampangnya masih segar, sekarang udah lumayan sayu tua. Ya kan namanya lu Iya sih, tahun, iya ya kan sih, iya nggak sih. mungkin. Foto Ya. bareng udah dong. Udah ada, Udah. kayak gue pernah foto di IG, gue post 2014. Wow. Gue ada sempat foto, itu gue kocak tuh fotonya, jadi punya cerita sendiri. Jadi gue punya gue tuh di World Championship tuh sering banyak sama temen sama orang Jepang yang ketemu di situ. Udah sekian berapa tahun nambah satu gitu. Nah ini ada kebetulan teman gue tuh lumayan Senior. udah tua lah berumur ceritanya. Zaman 2014 itu Pokemon gak hype. Jadi si CEO-nya itu Mr. Suneka Shiharanya jalan aja. gitu. Gitu lah. Ya kalau sekarang udah ada bodyguard semuanya yang ituin ya kan. Iya. Dia lagi duduk di depan. Terus gue tanya, lu kan bisa bahasa Jepang ngomongnya. Gue pengen foto. Ya kan. Jadi kayak fotonya ala kadarnya banget. Dan teknik temen gue ini yang sudah berumur. Buram. Jadi gue agak kayak mau marah gak bisa. Ya kan. Mau ulang juga gak enak. Yang penting gue punya dulu deh gitu ya. Zaman dulu mah enak, kita mah mau minta tanda tangan juga. Yang CEO-nya Game Freak zaman dulu yang Junichi Masuda. Gue pernah... Dia datang, gue ingat banget 2011. Iya. Jadi gue sama temen gue nih orang Indo sekolah. Kita datang jalan berdua. Ada tiba-tiba gue lagi di kayak drop off zone, tapi yang di pojokan, yang bukan yang main area gitu. Iya. Tiba-tiba ada bus datang, gede. Gue sama temen gue, itu apaan bus tiba-tiba datang? Kita lagi duduk. Nggak tahu itu palingan orang Jepang mau. Biasanya mereka kan sightseeing atau apa, ada sessionnya kayak jalan-jalan. Ya udahlah. Terus datang yang CEO-nya yang bukan CEO, kayak CEO-nya deh, yang si Game Freak Junichi Masuda. Datang keluar dari WC. Di situnya WC. Gue langsung ngambil tanda tangan, can sign, yes. Katanya langsung tanda tangan, itu masih ada di rumah gue. Jadi jumbo card, gue aja not even megang kartu pas jadi ada jumbo card yang segede gini. Anything lah pokoknya. Yang gue ambil aja, can sign sama temen gue berdua, ya udah masuk. Ya zaman sekarang boro-boro, pasti semua dikawal. Iya sih benar-benar. Wow, itu jumbo card apa itu? Jumbo card Pikachu doang, kayak gambar. Oke. Gambar apa gitu, kayak Tokyo Tower zaman itu 2011. Oh, I see. Karena Pikachu, Tokyo Tower, jumbo card, gitu tantangannya ya udah. Ya segampang itu zaman dulu. Soalnya belum ada yang tahu itu bisa jadi duit begitu sekarang. Ya kadang-kadang gue sebagai kolektor yang udah itu kayak kadang kita miss waktu zaman dulu ya kayak noise-nya gak terlalu gimana, tapi kita bisa peacefully. Betul. Ya kan kayak kita collect segala macam ya. Again kita juga seneng naik jumlah valuable. Kita lebih zaman dulu mah gue main Pokemon, udah gede main kartu Pokemon. Itu itu tuh makanan gue dari gue SD. Sampai gue kuliah. Sekarang yang ngomong gitu pun koleksi kartu lu sekarang gimana? Beda ngomongnya. Iya benar. Udah lain. Iya. Jadi ada plusnya, tapi minusnya di gue kayak ngerasa I really miss that time gitu loh. Iya. Kita ya udah main aja, kita koleksi. Enggak yang sampai noise-nya terlalu sekarang kita tiap kali buka Logan Paul baru kejual 300M kartunya itu newsnya gak kelar-kelar, gue scroll ini lagi kayak ya udah 300M yang Logan Paul bukan punya gue gitu. Ya dan orang lupa Logan Paul itu waktu beli kartunya dia beli kan pertama $5 juta ya 5 juta. Iya sebelum dia jual lagi yang kemarin jadi pecah rekor lagi. Maksud gue Logan Paul tuh kerja dulu bro, sampai dia udah tajir, baru dia beli tuh 5 juta tuh. Ya ada duit nganggur. Ada duit nganggur dia beli. Bukan lu ngabisin duit lu yang tersisa 20 juta, lu pakai buat beli nge-break box sampai
berekspek dapat hoki gitu. Yang menurut gue, wah itu udah agak keluar batas menurut gue. Betul. Ini buat jadi warning menurut gue bagus nih kok. Supaya orang bisa tahu, oh walaupun kartu ini nanti turun, gue akan tetap bisa menikmati. Cerita dong. Ya. Ini setumpuk kartu dan di rumah masih ada banyak lagi. Jonathan Isaac. Jonathan Isaac. Sebagian besar mungkin gak pernah denger. Tapi kalau teman-teman yang ngikutin NBA, ngikutin Orlando Magic lebih tepatnya. Satu, belum tentu seneng. Kedua, belum tentu semua tahu ada tim namanya Orlando Magic. Betul. Oke, tapi Jonathan Isaac itu di 2017 pick nomor 6. Oke. Jadi salah satu rookie Salah yang satu rookie juara first. lah ya, jagoan lah ya, Hmm. nomor 6 dipilih. Kenapa waktu itu kita lihat ini pemain kayaknya potensial gitu. Jadi nggak semua rookie Magic itu gue koleksi. Franz Wagner ada, Oke. Jalen Suggs ada. Oke. Tapi Paolo Banchero satu pun gue nggak punya. Karena memang ya gue nggak suka aja gitu. Iya. Gitu. Jadi memang selektif juga. Nah Jonathan Isaac ini seneng. Kenapa? Karena defense-nya dia bagus. Kalau sekarang di Magic itu julukan dia adalah the Minister of Defense. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Oke. Gitu, walaupun menitnya sedikit. Tapi statistik dia untuk block, untuk steal, dan untuk ngacauin pemain offense lawan itu oke gitu. Belilah dia. Ya kan lagi waktu rookie cut-nya. Jadi rookie-nya itu banyak kartu dan kita sampai hunting sampai dulu sempat ada grup Jonathan Isaac Collector gitu loh. Jadi wah sampai kita juga masuk ke grup itu segala macem gitu. Nah ini kalau mau dilihat ini banyak ini kartu-kartu yang even 1/1. Nah ini ada satu kartu yang lucu nih ceritanya. Nggak lucu sih, agak-agak tragis sih. Agak-agak tragis sih. Oke. Ini 2017-18 ini Donruss Optic Championship Ticket 1/1. Ini salah satu kartu Jonathan Isaac yang one of the best lah ya. Tapi nggak bisa, bukannya artinya selevel dengan Logoman atau apa yang lebih hebat lagi. Ini ada satu kolektor, dia kolektor Jonathan Isaac. Ini di waktu itu listing di eBay dan gue menang bidnya gitu. Karena memang terus terang agak overpriced, tapi ini kartu gue pingin banget. Ya namanya kolektor ya kan. Jadi kita taruh bidnya yang cukup nggak masuk akal lah gitu. Nggak masuk akal. Nah ternyata kolektor itu pun juga ngincer kartu yang sama. Cuma dia naruh bidnya gak segila gue gitu. Akhirnya gue menang. Dan kita kan sering ngobrol. Dia bilang, itu yang Jonathan Isaac 1/1 gue mau dong. Gue berkaca lagi sama yang Penny kemarin kan. Ini gue kasih apa enggak nih? Iya. Gitu. Kalau gue kasih gue pasti gak bisa dibilang. Terus dia jejerin dia punya 1/1. Gue punya 1/1 ini. Kurang ini salah satunya. Bilang lu jangan gitu sama gua. Kartu lu udah banyak yang bagus, lu kasih satu piece lah buat gua. Justru ini malah salah satu centerpiece dari Jonathan Isaac collection gua gitu. Ya kita tetap berteman. Akhirnya dia bilang oke, I appreciate you gini gitu. Dan gak berapa lama orang itu meninggal. Kolektor ini meninggal. Gue bukannya temen deket atau gimana gitu, tapi ketika dia meninggal tuh gue langsung mikir ada satu kartu yang dia pingin banget. Tapi dia udah meninggal gitu. Coba ya waktu itu ketika dia minta kartu itu, ketika dia mau beli, harusnya dilepas. Kan sebelum dia meninggal dia jajarin semua karena dia bilang ini salah satu yang kurang kan. Nah di situ itu yang ngerasa gimana ya kita nggak tahu ya orang bakal gimana betul. Kan. Iya. Itu termasuk ego kita juga pingin kartu ini ataukah kita pingin lihat orang lain happy dengan koleksi yang lebih lengkap. Itu kadang-kadang suka jadi dilema tuh karena kan balik lagi koleksi itu kan sebenarnya tentang komunitas kan. Gitu. Jadi ya itu makanya kenapa kartu ini tuh ceritanya cukup dalam gitu. Jadi gue nggak akan lepas kartu ini dan walaupun ya harganya juga udah gak seberapa sih. Boleh tahu gak Bu? Ini dari waktu lo beli di eBay sekarang value-nya berapa persennya? Paling 5-10% kali ya dari yang dulu Tapi harga lu masih beli ya. keep. Gue masih keep. Ini semua Jonathan Isaac gue ini gue masih keep gitu. Gak ada istilah cut loss buat kartu ini karena emang lu suka. Emang gue suka. Iya. Beda kalau investor mungkin akan kayak investor cepet-cepet jual pas dia turun. Iya. Ini orang cedera melulu.
By the time dia cedera pertama Dia mungkin cedera udah dijual pertama. kali ya kok. Iya kalau emang begitu. Drop 20% aja udah. Tapi ini seneng. Tapi emang ada kartu-kartu lain. Maksudnya ada players lain yang kita cut loss. Ada. Ya karena memang ya nggak sesuka itu juga ternyata. gitu. Kayak tadi contoh yang Mario Hezonnya itu punya logomen 1, 2, 3 akhirnya kita jual dengan harga ya kurang lebih gitulah 10%-an dari harga yang dulu beli, tapi ya udah hilang semua, udah selesai gitu. Dia di trade dari Magic, ya udah selesai. Tugas gue selesai, udah hilang. Karena Gitu. expect-nya adalah gue pengennya tetap di Magic Iya, gitu. iya, begitu. Nah, Isaac saat ini masih di Magic kan. Tapi kelihatannya ketika dia udah nggak main di Magic pun gue tetap keep sih. Karena ini kartu-kartu, terus terang kartu-kartu rookie yang bagus-bagus itu gue ada gitu. Jadi ini sebagai portfolio bahwa kita sempat loh punya kartu-kartu terbaik dia gitu di rookie-nya gitu. Iya. Dan menurut gue ini harus dijajarin di toko lu sih kok. Harus dijajarin toko ya. Nanti hilang itunya. Enggak, jajarin Autografnya. Jajarin yang ini yang one of one, terus kasih harga dulu sama harga sekarang. Terus nanti kalau sekarang kita nggak tahu kan, tapi itu kan kira-kira. Iya, Kita iya. harus lihat dari indeks playersnya turunnya bagaimana baru kita bisa. Bener. So maksud gue kalau ada kartu ini terus harga dulu lu beli dan harga sekarang. Kalau ada yang tanya lagi, kok kartu mana yang bisa kasih gue cuan? Nah lu lihat dulu kartu gue yang ini nih. Sebelum lu beli lu lihat kartu gue yang ini dulu Mas. Gitu. Siap mental nggak? Siap mental nggak? Kalau udah siap mental, nah boleh beli. Boleh Jadi beli. nggak capek Iya, ngejelasin. Iya. Bener. Jadi I think sedikit kalau koleksi juga jadinya setelah gue 1 minggu yang yang menggila itu sadar, and then gue mulai kayak nggak bisa nih. Kayaknya nggak bisa kita itu mengandalkan ngebuka kartu, ngebuka box terus Yes. untuk dapetin Yes. kartu yang kita mau. Yes. Bahkan gue sempat bikin hitung-hitungannya. Gila ya. Kalau gue dari awal langsung beli kartu yang gue mau, Dapat. udah dapet. Betul. Tapi jadinya gue boncos dari buka boxnya dulu, baru gue ngambil budget baru lagi buat beli kartu yang gue mau. Iya. Gitu. Jadi menurut gue, dan akhirnya gue nyari tahu kan, orang-orang yang sudah pernah di dunia koleksi ini 5 tahun, 10 tahun, itu nomor 1 pembelajaran mereka loh. Tapi memang unsur funnya gak bisa dikalahin sih. Betul. Tapi Unsur funnya dari ngebuka tuh gak bisa dikalahin. Jadi gue sekarang ngejatahin setiap produk barunya yang gue suka, gue beli 1 box. Oke. That's it. Itu Gitu. oke kok. Itu Iya, sangat iya. oke. Nah itu that's it. Karena gue pengen ngerasain ngebuka box yang memang baru gitu. And then ngebukanya juga jadi gue batasin. Karena kalau dopaminnya langsung hit, kayak bokap lu ngajarin waktu Iya. kecil ya, 1 box langsung 15 menit habis, itu dopamin yang tinggi Iya. banget. terus langsung Betul. mau lagi. Habis itu nol lagi, Iya. itu pasti nagihnya nagih Betul, banget. Tapi kalau lu bisa ngatur kayak 1 hari ini, biasanya lu diamin aja. Besok lagi. Besok Besok lagi. lagi, atau kalau lagi pengen lagi, ya. Nah gue selalu triggernya sekarang adalah, kalau gue punya box, gue gak ngebuka semua, gue akan buka di saat gue lagi butuh banget dopamin hit. Lagi Gue lagi stres, stres, capek. capek di kantor, atau gue habis kesel banget sama orang gak bisa gue luapin gitu ya. Ya Iya. udahlah. Terus dapet kartunya jelek, makin kesel gak? Tapi ada dopaminnya. Gitu sih. Iya, oke. Imbang. Jadi beli box itu sebenarnya kayaknya sama lah sekarang collectibles apapun ya sekarang semuanya blind box, Pokemon apa segala Iya, juga iya, kan iya. gacha ya. Yang perlu mindset yang diubah adalah misalnya nih kita beli box harganya 1 juta. Itu udah harus punya mindset emang gue pingin spend 1 juta selesai. Ya apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi 1 juta selesai. 1 juta adalah harga funnya. Ya, itu sama kayak kita pergi makan aja. Iya. Nyobain makanan ini, nyobain makanan itu. Ini Atau enggak kita nggak pergi. enak, ya Dia udah. nggak enak ya sudah. Yang penting kita udah siap spend harga Betul. segitu. Kita pergi ke theme park misalnya, Disneyland lah Iya, apa iya. gitu. Ya kita bayar, mahal kadang-kadang Iya. kita mahal banget sih gitu. Kita bayar. Tapi setelah pulang kita dapat apa? Cuma dapat fun, adrenalin, dapat fun, dapat ini. iya. Mau belanja juga overprice ya. Benar. Barangnya pasti. Nah, beli kartu, beli box juga sama. Jadi pakai box itu sebagai ya emang gue pingin spend, gue pingin have fun. Sudah. Ketika lu dapat kartu yang bagus, anggap aja bonusnya. Iya. Gitu. Jadi jangan dipakai untuk Dapetin. apalagi dipakai untuk sebagai quote unquote mata pencaharian ya. Jadi maksudnya mata pencaharian itu gini, gue Buka hitung-hitungan nih, 20 gue nih. bongkar 20 nanti dapat yang ini gue jual bisa lebih untung dari itu jatuhnya jadi Gambling. jadi nggak baik, jadi gambling gitu. Itu udah masuk ranah gambling sih. Jadi Nah. atur lah budget
ini benar-benar harus strict banget sih. Baja tuh harus strict banget. Gue sebagai penjual gitu, gue akan happy sekali kalau semua orang Iya, beli box betul. ini. Tapi Iya. ya nggak gitu caranya sih. Gue selalu bilang orang kalau nanya, Biasanya bahkan nggak awet kok yang kayak gitu. nggak awet. Dihantam nggak sekalian. awet. Kita kan pingin nggak awet. kita kan pingin berteman. Maunya pingin lama nih. Lama, Iya. di hobinya lama supaya kita bisa enjoy ini bareng. Iya. Kita bisa berteman gitu. Orang banyak yang datang, oke gue beli yang mana? Gue beli ini. Yang bahkan, kok apa lagi? Bilang, stop, hari ini cukup. Gue sebagai penjual gue yang bilang, lu stop, hari ini cukup. Padahal dia masih punya duit buat Padahal dia masih punya duit Iya. untuk spend. Gue mau Betul. spend katanya, jangan, cukup. Lu cobain dulu yang ini. Feeling lu di situ nggak? Orang mau koleksi gimana? Gue harus beli yang mana dulu? Bebas gue bilang. Setiap orang preferensinya lain-lain. Kayak Ruby enak banget. Iya, Satu minggu langsung seminggu, hebat ya. Damage-nya gak gede. Iya. Ada orang yang sampai jor-joran. Tiba-tiba hilang sehilang-hilangnya gitu. Iya. Duit gue habis, gue boncos katanya. Hasilnya juga gak lebih besar daripada damage yang Betul. gue ini. Gue bilang ya siapa juga yang nyari cuan dari awal kan gitu. Betul. Gitulah kurang lebih. Gue akan tetap rekomen sebagai orang yang sehari-hari ngonten tentang finansial di akun Instagram gue gitu ya. Yang kita lihat itu cuma 0,01% di sosmed. Exactly. Ya kan? Kenapa? Karena orang yang posting punya kepentingan untuk ngejual. Misalkan providernya laptop, Panini. Kan dia udah mengkurasi cerita-cerita terbaik Bener. untuk dia Highlight. kan. Wih, anak kecil ini tadi pagi gue baru lihat kok. Anak kecil ini ngebersihin salju di depan toko supaya bisa dibayar pakai PAX. Dapat PAX keluarnya tanda tangan. Nilainya berapa ribu dolar. Nah Dan kita itu. berasa kayak, wih, dapat Sebenarnya durian runtuh nih. Sebenarnya hobi ini yang sekarang banyak Salah. salah artikan Dileweng gitu ya. ini adalah selalu tentang value. Iya. Padahal hobi ini itu banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan selain monetary value itu. Yes. Nah itu yang nggak pernah diangkat tuh. mulai Karena- hilang kayak pudar. Jadi Pudar. soalnya di itunya yang cuan, value. Iya, karena Gitu. itu tuh ketika kita angkat topik tentang itu, mungkin viewernya nggak akan sebanyak ketika orang Kalau langsung ngomongin ngomongin soal value, value, ya. bener Gitu. sih. Itu sebenarnya sayang. Oke, kalau gitu gini kok. Gimana tuh? Pon sama Koet. Kalau sekarang punya 2 menit buat ceritain sesuatu yang value-nya bukan uang, tapi menurut Koet itu bisa bikin orang kembali ke jiwanya kolektor yang beneran kolektor, lo akan cerita apa dari hal itu kartu lo? Ini kartu kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ini punya cerita yang ya cukup oke lah. CJ McCollum, Pitch Black, Obsidian Pitch Black. One of one. Nah ini one of one. Di sini ada tulisan one of one, jadi cuman Di dunia Di cuma dunia ada cuma ada satu. satu. Nah, Obsidian ini menurutku termasuk yang salah satu yang high end ya. Obsidian Tengah kali ya? tengah lah. Tengah ya. lah. Iya. Boleh Obsidian tengah. dikasih display di Oh ini, nih one of one. Senderin aja kalau Oh senderin di sini ya. Aha. Terus. CJ McCollum bukan pemain yang all star atau apapun, tapi cara mainnya gue cukup suka. Ada masanya gue kumpulin kartu-kartu CJ McCollum yang low end, yang low numbered gitu, gue kumpulin. Dan ada temen ini temen orang Indonesia, ada temen yang tahu gue ngumpulin CJ McCollum. Ya udah, tiba-tiba di paket gue nongol beginian, begitu gue buka, lu ngapain ngirimin gue gitu? Udah, gue tahu lu suka CJ McCollum, kemarin gue ada ginian, udah buat lu aja, lu simpen. Sebegitu gitu. Jadi di komunitas ini memang segi positifnya gitu. Dulu pernah ada, gue koleksi Penny Hardaway, tapi along the way side PC, side personal Side quest. collection, side collectionnya itu cukup banyak. Dulu early days selain Penny Hardaway, gue koleksi Russell Westbrook. Koleksi Russell Westbrook, gue punya temen di Australia yang sampai sekarang pun masih suka kontak. Gue punya temen di Australia, dia koleksinya Kevin Durant. Waktu itu Kevin Durant, Russell Westbrook masih main di Oklahoma City Thunder. Itu early days lah, 2010, 2011, 2012. Ketika hobi ini masih jauh lebih simpel gitu. Peaceful. Bukan simple, peaceful. Itu pun gue sempet kaget karena tiba-tiba di mailbox gue dapat paket dari orang Australia nih, temen gue ini. Dikirim Begitu. jauh-jauh ya ke Dikirim sini. jauh-jauh, dia gak ngomong gak apa. Tiba-tiba ada kartu Russell Westbrook tanda tangan yang gue lihat harganya saat itu sekitar $300. Dia kirimin gitu aja. Udah lu simpen aja. Ini orang gak main-main nih. Main asal ngirimin gitu.
Nah terus udah gitu, ya udah. Begitu gue lihat ada Kevin Durant yang bagus, gantian gue yang beli, gue kirimin dia. Terus ada juga temen, dia koleksi Jason Kidd. Waktu itu gue lihat di itu ada satu kartu yang lagi lelang di eBay dan dia cuma cetak lupa 10 kalau nggak salah. Tapi itu kartu bagus banget. Dan gue tahu dia pasti suka nih. Gue ngomong sama dia, nih ada kartu di eBay, lu pasti seneng. Itu keren banget kartunya. Cuman gue skip dulu deh karena budgetnya belum ada. Oh oke sayang ya, gue bilang gitu. Diam-diam gue yang menangin, gue kasih dia. Pegang aja. Dan itu masih disimpan sampai sekarang. Wow, itu kartu yang secara value itu nggak terlalu gimana banget sih. tapi priceless. Gitu. Ya sebenarnya itulah early days community tuh gitu. Ketika semuanya simple, semuanya tuh nggak dikait-kaitan sama uang sebenarnya. Ketika orang mulai mengkaitkan sama uang, orang akan melihat kartu apa yang gue beli besok naik. Gitu. Tapi the joy of collecting itself hilang. Nah itu yang harus kita balikin sih. Karena ketika orang masuk, kalau cuma urusannya uang, itu hanya akan sampai otak. Tapi ketika urusannya udah emotional value lain di luar monetary value itu masuk ke hati. Gitu. Itu yang gue lihat sampai saat ini kolektor-kolektor lama yang masih bertahan. Benar sih. Gua pas banget momennya, gue kayaknya juga harus thank you ketika gue lagi awal-awal balik lagi ke sini. Randomly tuh ada satu kolektor yang koleksinya bagus banget, dan dia koleksinya bukan cuma kartu. Jadi kalau teman-teman main ke namanya Bucket List kalau gue nggak salah, ya, yang museum basket itu ada di lantai 2-nya. Nah pas gue kesana tuh gue kayak, anjrit, ini semua masa kecil gue di sini. Inner child keluar gitu kan. Gue kayak, men itu istri gue sampai geleng-geleng. Udahlah gue tinggalin lu, gue turun dulu ke bawah ya. 1 jam lagi gue jemput gitu. Dan pas gue keluar dari ruangan itu ya, gue ngelihat ada satu plakat kecil tulisannya, semua koleksi ini disumbangkan oleh, gue cari namanya, terus gue iseng aja, gue tag lah di Instagram. Dan ini serunya kalau true collector menurut gue ya. Akhirnya jadi temen, ngobrol, ketemuan orang Bandung, dia kirimin gue ini dong. Ini gue harus. Wow, Caitlin Clark. Betul, dia kirimin gue ini kayak sama. Out of nowhere. Cuman dia tahu gue suka kumpulin jersey juga di luar dari kartu basket. Dan ya udah dikirimin gue ini. Dan menurut gue ini satu koleksi yang mungkin kalau gue nyari sendiri juga udah susah nyarinya gitu. Dan that's the joy I think yang kayaknya kita perlu hidupkan lagi gitu ya. Betul. Nah sekalian gue nambahin sedikit kalau soal uang tadi ya. Teman-teman kalau di sini pengen maksimalinya adalah emotional value. Dalam case-nya gue adalah ya gue membahagiakan si Rubia waktu umur 4 SD ini yang sekarang waktu umur 40 baru bisa menghidupi lagi ya, adalah kadang-kadang gak mesti bentuknya ini. Betul. Misalnya nih ya, gue suka banget Vince Carter, right? Tapi kalau gue nyari Vince Carter dengan auto yang menurut gue sudah graded nilai 910 gitu, buat gue kayaknya belum cocok di gue. Mungkin one day akan sampai ke situ. Akhirnya gue hunting, ketemulah. Wah, iya itu keren banget jersinya. Dan ada autonya juga. Gitu maksudnya kayak I get the same auto and it's verified juga. Ini gitu jersinya Raptors salah satu yang terbaik loh. Betul. Jersinya Raptors. Iya, 90s kan banget. Otentik banget nih. Ya kan salah satunya dipakai waktu Slam Dunk Contest. Cuman ya Slam Dunk Contest warna ini. Yang warna yang purple. Cuma buat gue dapet enjoyment yang sama, happiness yang sama. Tapi karena gue mindful sama duit yang gue spend, gue bisa lo cari alternatif. Iya. Betul. Gitu. Nggak mesti harus bentuknya ini gitu. Setiap orang punya budgetnya masing-masing lah. Betul. Ngumpulin kartu yang misalnya yang biasa, bukan artinya lu nggak sanggup sih. Cuman emang budgetnya nggak ke situ aja sebenarnya. Iya. Kadang-kadang orang kan kalau udah terlalu dalam juga, ini dijadikan identitas kok. Bahwa kalau gue true collector, ya gue harus punya logo men. Iya. Kalau nggak bukan true collector tuh. Betul. Iya, yang paling mahal. Nah menurut gue bahaya juga ketika jadi buat pressure sendiri. Exactly. Nggak fun kita. Exactly. Benar. Padahal sebenarnya kalau kayak Koet, mungkin waktu ngeliat koleksi gue yang nggak ada autonya,
bisa jadi seru juga Bisa kita seru bahas. juga. Asal Iya. ada ceritanya, karena pasti ada ceritanya tuh. Betul. Nah, kalau dari Pon gimana? Let's say lu harus meyakinkan orang yang sekarang baru mulai masuk Pokemon, it's not just about the money. What would you tell them? Ya contoh kayak gue yang box yang dari bokap gue nih ceritanya yang 800.000 nih zaman 20 tahun lalu. Ada temen gue tadi pagi kan gue post kan. Ada temen gue dari Malaysia ngomong, Kak, ini coba nih yang ngelihat orang yang baru-baru nyemplung lah. Pasti lu pasti dihujat katanya. Coba lu gak buka katanya. Pasti gitu hujatan. Terus gue langsung baca nih komen orang Malaysia. Wah bener juga ya. Tapi kalau misalnya gue keep shield, gue gak ada kenangan itu. Ya, itu selamanya ya kita gak bisa beli. Box ya itu kan buat money. Ceritanya kalau kita giat komitmen nabung, in the end kita bisa. Ya kan, Logan Paul aja bisa. Kita harus optimis ceritanya. Ya kan, ya udah in the end tapi memori gak bisa. Ya kan, ya bapak gue masih sehat walafiat ya sekarang. Tapi at the end of the time kan pasti ada umurnya. Tapi kan gue kayak, wah ini ada kenangannya. Memori sama dia. Itu bakal ada terus gitu. Betul. Ya kan itu gampang banget tuh. Pasti gue dihujat kalau gue ngepost di itu. Coba lu keep. Harganya udah berapa nih sekarang? kayaknya hampir se-M ya kayaknya itu. Hampir se-M sekarang. Iya, ratusan juta itu Box yang lu buka itu. 800.000 dan boxnya pun gue masih ada yang bekasnya. wrappernya semua masih ada. lengkap gue. Wow. Saking sayangnya gue gitu loh. Tapi box lainnya gue buang. setelah itu udah gak tahu dah. Iya. Cuman yang gak bisa lu beli balik kan ya masa kecil lu sama bokap lu yang ngebuka itu bareng-bareng. Iya, betul. Gak bisa lu bikin sekarang juga. Iya bisa, udah too late. Momennya beda gitu. Iya. Gue jadi terharu. I think I would do the same sama anak gue gitu. Iya, nanti anak lu bisa ngomong gitu. 20 tahun lagi. Benar. Kita lanjut sedikit ya. Menurut gue ini masuk ke bagian yang seru banget. Ini masuk ke community. Gue pengen mengerti komunitasnya Koet. Ya kita yang di basket sama komunitas yang di Pokemon. Gimana sih caranya untuk meyakinkan orang untuk mau nge-trade. Sementara kita tahu dia gak butuh apa-apa dari kita butuh sesuatu dari dia gitu. Right? Ya. Kan itu mengajarkan sesuatu tentang human connection tuh menurut gue. Nggak pernah specifically kayak gitu. Tapi ada satu cerita dulu gue koleksi Tony Parker. Oke. Tony Parker. Waktu itu zamannya gini loh. Oh si ini koleksi itu, ini koleksi ini koleksi itu. Identitas gue siapa? Gue kalau Penny Hardaway doang kayaknya ya udah biasa lah ya. Cuman gue mau koleksi seorang yang lain yang masih aktif player saat itu siapa sih? Tony Parker. Kayaknya Tony Parker. Oke udahlah gue koleksi Tony Parker lah. Kita punya Tony Parker banyak. Dan ada satu orang di Florida. Waktu itu dia posting di Hobby Kings. Looking for any Tony Parker cards. Gue kontak dia. Waktu itu kita punya 40 atau 50an kartu Tony Parker lah. Kontak dia, hey gue punya kartu Tony Parker ini. Wow katanya amazing, itu berapa kalau gue beli semua? Dia nanya gitu, gue bilang langsung, oke, lu punya kartu apa? Nih gue ada kartu ini yang gue bisa trade lah. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, oke gue bilang semua Tony Parker gue mau trade sama satu kartu, hanya satu kartu yang dia punya. Michael Jordan autograph. Wah itu cuma cetak 25 itu kartu. Gue bilang wah gue kayaknya pingin tuh kartu itu. Gue mau kartu itu. Lu value-in berapa? Value-nya jomplang jauh. Dia punya value satu kartu sama gue punya 50-an Tony Parker itu masih kalah value gue. Terus dia nanya, lu punya apa lagi? Itu tahun 2008-2009 itu ada satu complete set juga yang gue punya yang akhirnya gue harus lepas. Tahun rookie-nya Derrick Rose, Russell Westbrook, gue punya complete setnya autograph rookie-nya di tahun itu. Just the rookies. Gue bilang dari 50, gue tambahin kartu ini. Kurang. Gue bilang gila untuk satu kartu itu. Kurang kata dia. Gue tambahin lagi, oke gue punya Kevin Durant autograph ini. Gue punya ini. Jadi gue tambahin sampai terakhirnya udah gini dibilang throw me one more card to sweeten up the deal. Oke. Gue kasih lagi satu kartu. Jadi total tuh gue trade, gue punya 73 kartu. Cuci gudang 73 kartu gue kirim, tuker satu. Pas saat itu value-nya sama, 73 itu atau? 73 itu value-nya itu lebih mahal sedikit. Enggak mahal sedikit juga sih, 10% atau 15% lebih mahal daripada satu kartunya Jordan itu gitu. Akhirnya yaudah kita trade kartu itu dan
kenapa dia ngotot juga mau Tony Parker itu? Karena dia juga suka Tony Parker dan dia baru punya anak dinamain Tony. Oh. Jadi dia mau kumpulin kartu itu, anaknya udah gede, dia mau kasih lihat. This is a player yang gue namain lu Tony karena this guy. Oh. Ini menariknya kalau ngebahas hobi ya. Dari tadi kita ngomongin hobi, ngomongin kesenangan, tapi nggak ada yang nanya lu kerjanya apa sih sebenarnya? Gue nggak tahu sampai sekarang. Nggak suka kok Ed selain ada toponymit sih, ini orang ngapain nih gitu ya? Kan nggak mungkin bilang sama istrinya dulu sebelum mengerjain kartu itu kayak, iya gue mau lompat, gue cuma mau ngerjain kartu, kayaknya sangat. Atau lu gitu, gue full time di Pokemon gitu. Kayak mungkin kita bisa sedikit sharing apa yang akhirnya lu kerjain, apakah gimana ngebalance antara kerjaan itu sama yang si hobi ini gitu ya. Jadi kalau gue ada toko online. Jadi toko online khusus Pokemon kartu. Oke. Jadi ya kalau gue itu sebelumnya ya emang dari Pokemon. Jadi gue sejarahnya 2015 gue graduate, gue pulang sini. Ya. Gue langsung ibaratnya dikasih kayak, oh ini ada Pokemon, ya udah gue seriusin. Jadi kayak kebetulan kalau nggak salah dulu ada toko namanya Blastoise ya, yang zaman dulu. Nah itu ownernya emang lumayan deket sama gue. Dari kecil gue main di toko dia. Gue juga kadang-kadang masih chatan atau apa, kayak masih dia udah nggak di Pokemon. Iya. Nah si owner yang dulu itu dia bilang, Pon kayaknya Koko udah nggak mau lah nerusin. Katanya ibaratnya dia udah sekian itu kayak Koko nyari-nyari orang yang tepat kayak kamu yang nerusin. Katanya pas zaman 2015 akhir dia ngomong, ini kamu pas banget, kamu baru pulang dari Amerika udah selesai sekolah katanya. Nggak tahu ya namanya rezeki orang ya. Betul. Gue juga nggak expect. Pas gue pulang tuh kayak, kayaknya gue kerja sama siapa nih ya. Kuliahnya apa tapi? Gue yang kaget ya. Iya. Chemistry. Wah. Makanya chemistry-nya dapat kan. Chemistry dapat. Jago dia ngebangun chemistry. Beda bukan itu yang gue ajarin. Jadi gue dikasih, akhirnya dia bilang ya udahlah nih kamu bayarin stok Koko aja yang ada, semuanya di buyout untuk Pokemonnya. Koko tahu kamu kalau yang kartu yang lain kamu nggak akan mau. Iya. Dia soalnya pegang namanya toko kok ya, kalau fisik harus banyak ya. Betul. Ya udah akhirnya bapak gue masih dukung so far kan. Jadi oh ya udah Papa kasih dulu aja segala macam diituin. Ya udah akhirnya gue buy out stok dia. Ya udah akhirnya gue jadi kayak regularly lah. Ibaratnya itu kan masih bahasa Inggris ya. Ibaratnya kayak toko kecil-kecilan kok yang kayak baru awal-awal lah. 2015 mah sulit lah kok, sulit gila. Banget. Jualin kartu. Nah kebetulan ditolong 2016 itu 20 tahun Pokemon Anniversary. Boom ya kan. Ada Pokemon Go juga. 2016 boom meledak. Ya ibaratnya kayak apa ya, dikasih rezeki Rudian runtuh pas 2016 itu. Tapi dia belum tahu 2017 langsung bas Pokemonnya hancur beneran. Kita jualan tuh balik lagi, malahan lebih jelek dari 2015 kok, lebih parah. Jadi ya survive tuh gara-gara kita komitmen sama emang gue suka Pokemon. Iya, itu dulu, suka dulu. Itu yang membuat kayak ibaratnya kalau gue udah give up di situ ya udah gue nggak jadi terusin. Ini suka yang akhirnya jadi mata pencarian juga. Betul, iya. Jadi kan 2017 itu bokap gue lagi nih. Jadi dia bilang, Kon, Mike lu itu aja. Katanya, lu mau coba gak tuh di e-commerce ini? Coba aja buka toko. Dia bilang, atau mau gue modain toko fisik? Enggak lah Pak, gue bilang. Gue toko online aja. Ya seadanya kayak Koko dulu yang pas awal yang sama bini 10 juta. Nah, kan kayak gitu, kita mulai dari situ. Terus habis itu kadang-kadang temen gue bercanda, lu udah achieve semua ya, kayaknya lu dari kecil demen Pokemon sampai lu kesampean kerja di kantornya, sampai jadi ibaratnya jadi pegawai dalam tanda kutip walaupun freelance ya di kontrak gue itu. Jadi kayak ibaratnya kayak gue nggak bisa mikir lebih dari ini, kayaknya udah bersyukur. Iya, jadi kayak pas zaman 2000 ya sekitar 19 ini, jadi Indian gue udahlah gue full kolektor. Jadi ini ya sekarang itu kayak lebih ke ngedealnya, kalau Koet kan toko fisik ya, kalau gue tuh kayak toko online doang. Dan toko online itu bukan yang, kalau zaman sekarang banyak nih yang live break tiap malam. Ada yang 24 jam, gila ya. Gue pegawainya dikasih 3 atau 4 shift-shiftan aja. Cuma toko gue tuh kayak yang lebih kayak private deal. Jadi kayak gue tetap regularly ada barang yang baru lah, kita namanya dagang new release kita harus ambil ya kan. Cuma
gue jualnya ke yang emang loyal customer kok. Iya, Soalnya teman-teman kan- lah, circle sendiri. Betul, jadi kayak gue makanya nggak terlalu kena expose kayak toko yang gimana gitu. Jadi ya online, jadi kayak tapi car show gue lumayan sebulan sekali 2 kali lah ikut car show buat ibaratnya kita nongol, kita sebagai toko yang kredibilitasnya ada. Maksudnya kita bukan yang scammer mau kabur. Ya kan kita cuma tujuannya mau gitu doang, cuma ya sekalian buat ketemu customer. Mungkin kadang-kadang kalau ada yang minta rekomendasi kadang gue, oh ya ini ya, oh ini oke lah buat di grade atau apa kayak gitu, kayak lebih ke have fun aja sih jadinya. Tapi main jobnya ya Pokemon bisa diomongin. Wow, ini gue baru tahu nih. Seru. Kalau Koet gimana Koet? Ya, gue mulai suka NBA kan di SMA tadi, Magic lawan Rockets ya. Terus bercita-cita mau kerja di NBA. Itu sempet punya cita-cita itu. Bahkan sempet. Namanya waktu muda mah. Iya kan, kita, pingin kan. Bahkan sempet nulis surat waktu itu ke Clippers. Ke LA Clippers. Dia ini kalau dipikir-pikir suratnya lucu juga. Kan kita lihat di websitenya Clippers kan, dia lagi buka lowongan. Bisa tulis surat. Tulis suratnya itu bukannya bilang kirim CV segala macam, enggak. Cuman maksudnya cuman bilang gini, gue dari Indonesia, I love the NBA, I want to work for the Clippers gitu. Straightforward. Dibalas gak? Dibalas loh. Oh ya? Clippers balas. Dia bilang biasalah, thank you for your interest gitu ya. Ini kalau emang mau, we recommend ambil course S2 atau apalah gitu. Oh. Dia bilang ada sports. Tinggi juga sports ya. apalah Sports gitu. management. Iya, gila. Kalau mau ambil ini, nanti setelah ini ada degree. Tahun berapa tuh kok? Itu tahun 2002 kalau nggak salah. Habis lulus kuliah lah gitu. Udah seketat itu ya standar mereka di Oh, sana. mereka bilang ini ada S2 kalau nggak salah ada apa ya sports management atau apalah gitu. Jadi coba ambil ini, nanti kalau degree-nya ada welcome untuk apply balik. Cuman ya namanya kelar S1 terus tadinya mau S2 terus kan kayaknya enggak lah ya ngerjain skripsi setengah mati ya kan, bikin ini lagi bikin itu lagi. Udahlah nggak usah lah. Jadi ya udah akhirnya dilupakan lah itu. Iya. Nah terus kita kerja kantoran biasa. Kerja kantoran biasa mulai dari 2004 lah. 2000 kan lulus kuliah 2003, 2004. Nah itu mulai kerja deh. Satu hari di 2010. Jadi adek gue lagi pergi ke Hong Kong. Terus gue bilang, gue mau titip sama dia. Lu datang ke toko kartu, lu beli aja. Kan waktu itu Hong Kong kayaknya masih lebih murah lah. Lu beli aja daripada langsung ke US gitu ya. Tolong beliin beberapa box, beliin ini. Terus gue cerita sama istri gue. Gue mau mulai usaha baru. Gue bilang. Itu adek gue lagi pergi ke Hong Kong. Gue titip dia ini. Jadi gue keluarin budget. Waktu itu 10 juta kalau gak salah. Nanti kesini kita mau jualin. Iya. Nyampe kesini. Wah listing. Waktu itu masih zamannya Kaskus. Oh. Waktu itu masih zamannya Kaskus. Itu 2010-2011. Masih zamannya Kaskus. Aktif kolektor di kita paling 10-20 orang. Iya. Wow. Paling 10-20 orang. Jadi beli beberapa box, kita pajang. Ready stock. Ini kan, taruh di Kaskus 5 biji, 6 biji gitu. Satu hari sold out. Sama diri sendiri. Gue gak tahan, gue buka itu semuanya. Satu hari sholat sama diri sendiri. Gue yang gak tahan. Gue lihat tadi, itu box depan mata gue harus buka. Ternyata semua orang pernah ngalami masa Pasti. itu. Semua pasti ngalamin. Pasti. Nah setelah itu, gue bilang lagi ke istri gue, boleh gak 10 juta lagi? Lu beneran gak katanya? Mau jualan atau emang lu mau buka sendiri? Kali ini beneran. Jadi gini deh, boxnya begitu nyampe, yuk kita lihat bareng-bareng. Ini gue taruh di lemari, kunci lu pegang. Kalau ada transferan masuk, keluarin. Gitu kan? Iya. Jadi kita sama-sama jaga. Nah kita tuh dulu sempat ada komunitas namanya IBCC, Indonesia Basketball Card Community. Nah gitu. Itu salah satu komunitas kartu basket yang awal-awal deh. Itu di situ orang Indonesia, maksudnya di Indonesia kan macam-macam tuh. Ada yang koleksi Vince Carter, ada yang koleksi Carmelo Anthony, ada yang koleksi Scottie Pippen, koleksi Michael Jordan, koleksi
LeBron James, Carmelo. Wah itu Carmelo ada tuh. Kelar main basket itu semua bawa koleksinya di pinggir jalan, di pinggir lapangan itu. Pada gelar semua, wah ada koleksi lu keren, lu punya yang baru apa. Wah itu bener-bener kayak anak kecil lagi ngeliatin jongkok gitu. Wah keren banget versinya gitu. Carcio sekarang. Versinya Carcio sekarang, bener-bener. Itu versinya Carcio sekarang. Tapi itu lebih ke arah cikal bakalnya. Itu lebih ke arah koleksi dan mostly gak dijual. Mentok di trade. Mentok di trade atau enggak, ini gue punya kartu yang ini sekarang, kartu yang ini. Just show the collection. Nah gue jual box di situ. Laku ya udah uangnya disimpan tuh. Uangnya disimpan nggak dibelanjain kan waktu itu kan masih kerja kantor kan. Jadi penghasilan ada dari situ. Jadi gitu 10 juta jadi 12 itu kita beliin box lagi. 12 jadi 14, 15 dibeliin box lagi gitu. Terus gulung terus. Sampai akhirnya 4 tahun kemudian 2014 kita beraniin untuk buka toko. Gitu. Buka toko itu pun komen dari komunitas, komen dari orang-orang teman-teman bilang lu orang gila katanya. 2014 soalnya. 2014. Iya gue ngerti. Lu buka toko siapa yang beli? Termasuk bokap. Bertolak belakang ya Bapak gue. Iya. Terus dia bilang, ini walaupun udah punya toko, kerjaan utamanya jangan berhenti loh ya. Oh enggak. Ya kita akan terus saja. Tapi untung owner dari kantor baik. Dulu kan kita kantor Senin sampai Sabtu. Cuman hari Sabtu itu udah selalu minta izin. Ini ada buka toko, jadi boleh gak Sabtu tuh izin. Jadi kalau dia ada perlu atau ada apa tinggal telepon atau tinggal waktu itu zaman BBM, SMS gitulah ya. Untuk ya udah kita tetap kerjaan, tapi fisiknya ada di toko, jagain toko. Berjalan terus sampai akhirnya di tahun 2016 gue mutusin untuk keluar dari kantor untuk fully Nimitz. Wow. Gitu. Ya gue cukup beruntung. Gue gak dengerin istri gue. Dan dia juga bilang, untung lu gak dengerin gue ya dulu gitu. Dan jadi ya kita bisa jalanin hobi ini. Ya jadiin kerjaan sesuatu yang kita suka gitu. Ini point of view customer ya. Koet. Dan sebagai orang yang juga mungkin gue masih baru terjun sebentar lah karena baru ngidupin lagi hobi ini. Tapi dari pengalaman gue yang sebentar ini, menurut gue gak banyak seller yang bisa membalance antara ya gue butuh hidup bisnis gue, tapi di satu bersamaan juga gak maksimalin cuan gue banget. Ini jujur, karena menurut gue di box yang sama aja misalkan, kalau gue suka basket gitu ya, gue main ke Hong Kong, box yang sama kok. Itu bisa dijualnya, marginnya jauh lebih gede daripada Koet jual di Nimitz. Jujur. Dan gue cek di Jepang, sama juga begitu gitu. Right? Dan menurut gue jadinya, oke, ini memang ada unsur kolektornya yang gak cuma hanya di seller. Karena kalau kita mau pakai harga US di Indo, gue rasa kolektornya udah buy semua sih. Apalagi yang baru-baru mau masuk tuh. Nggak bisa beli satu box harga 3 juta gitu kan. Yang harusnya harganya mungkin 1,5 juta. Kan jadi 2 kali MSRP gitu ya. Menurut gue it's tough gitu. Jadi ada unsur kayaknya kalau feeling gue Nimitz juga pengen komunitasnya ini tetap terjaga gitu. Tapi itu hunch-nya gue ada gitunya sih kok. Awalnya tujuan kita bukan Nimitz. Kita mau cari box susah. Pengalaman pribadi. Mau cari box susah. Mau cari top loader susah. Jadi, grinding susah. Terus susah. Jadi dari awal kita buka Nimitz, tujuannya hanya satu. Supaya komunitas dan kolektor di Indonesia bisa dapetin barang bermutu dengan harga yang bersaing. Udah itu aja. Reasonable ya harganya. Gue juga kolektor, gue juga sebel kalau diketok harganya. Ada orang datang ke toko, kok ini kan orang-orang gak tahu barang ya. Lu jual ini harga tinggi aja. Gue bilang, gue bukannya mau profitnya. Profit itu akan datang sendirinya. Tapi seberapa besar trust dan integritas yang lu bisa jaga. Sekarang dia gak ngerti. Tapi barang 50.000, gue jual 100.000. Gue untung 50.000 hari itu. Tapi 6 bulan kemudian dia akan ngerti. Ketika dia ngerti, dia akan bilang, kok tukang ngibul. Gue gak mau itu. Sekarang itu, mulut orang
Oh, itu word of jalannya mouth-nya lebih cepat dari kereta paling cepat pun gitu. Apalagi dengan sosmed ya. Apalagi dengan sosmed. Sekali ada yang ngomong jelek tentang kita habis. Percuma. Bisnis yang kita bikin dari kecil. Iya, yang iya. kalau beberapa orang ada yang bilang, Nimitz itu ada jiwa lunya kok Ed. Ada jiwa lunya gitu. Jadi betul. ya Nimitz adalah lu gitu. Itu ya itulah. Jadi itu yang pengen gue bawa terus. Ya itu karena integritas sama nama baik kan. Iya. Pon juga pasti ngerti lah. Iya. Susah buat susah. Takes time, gak bisa instan. Nggak bisa instan itu. Gitu. Tapi bisa hilang instan. Hilang instan. Bahayanya itu. Bisa hilang instan, itu dia Bisa hilang bahaya. instan. Iya. Thank you for sharing that, Ko Ed. Thank you for Anytime. sharing, Pon. Gue happy banget. Maksud gue bahkan dari ngobrol aja, menurut gue ini jadi satu momen yang untungnya kerekam. Dan gak kebayang nih, gue happy-nya tuh berkali-kali lipat. Karena bisa sharing happiness juga sama sesama kolektor, sesama yang punya hobi yang sama. Hopefully teman-teman yang dengerin ini juga bisa ketular ya joy-nya dari ngerjain ini. Dan of course apa yang kita share di sini ya opini pribadi dari pengalaman, selaras, ada yang mungkin pendapat beda, menurut gue gak apa-apa, open banget, kita discuss di kolom komen kalau teman-teman mau. Tapi semua datang dari hati kita untuk, kalau gue ya, supaya komunitas ini tuh gak sesaat doang. Karena gue udah berkali-kali ngalamin ngeliat orang yang jump into a trend, and then trendnya hilang sekaligus. Tapi menurut gue suka banget ini. Gue tuh suka basket. Maksudnya hari ini gue bawa tuh bukan karena gue pengen pamer. Tapi karena gue tuh saking sukanya. Gue baca gitu biografinya pemain-pemain yang gue suka. Terus gue bakal jadiin konten. Gue ceritain ke orang. Gue pengen nularin ini supaya lebih banyak lagi orang yang bisa gue ajak ngobrol soal ini. Iya. Dan makin ramai itu menurut gue makin seru gitu. So datang dari keinginan itu sih. Jadi kalau lo juga mungkin nanti kita bisa bikin grup untuk seru-seruan. Kalau Koet udah ada grupnya gak sih? Grup ya ikut-ikut. Ikut aja sih di sana ya. Nanti kalau tertarik nanti gua kasih tahu beberapa yang kita bisa join juga di sana. Last but not least, ada lagi yang Koet mau tambahin buat teman-teman di luar? Wah kalau kita mau nambahin gak akan habis-habis ya. Jadi kayaknya cukup dulu. Cukup dulu ya. Koet bisa buka kelas. Pengalaman mahal kok. Iya. Bukan yang sebulan gitu. Udah berapa belas tahun kok itu juga. Thank you banget.